Halo semuanya, apa kabar? Dan selamat datang di Autolet Max. Ini adalah Mercedes-Benz C-Class terbaru, kodenya W206. Dan ya, kita pernah bahas mobil ini di First Impression Review. Sekarang kita dapat yang C200 Avantgarde buat test drive. Dan gue pengen tahu, apakah dia berhasil memperbaiki atau minimal menyempurnakan si W205 yang jadi pendahulunya. Cek video ini. Oke, karena sebelumnya kita udah first impression, ngelihat bagian luar, dalam, dan mesin mobil ini. Jadi sekarang kita tinggal test drive-nya aja. Jadi sekarang yang kita coba adalah Mercedes-Benz C200 Avantgarde. Jadi dia pakai mesin 1500 cc 4 silinder turbo dengan tambahan teknologi mild hybrid yang Mercedes sebut sebagai EQ Boost. Dan itu udah ada sejak generasi sebelumnya si W205, tapi katanya ini generasi baru dan memang ada beberapa improvement di mobil ini. Dan salah satu hal yang bisa gue rasakan adalah emang dari startnya lebih halus, mesinnya juga lebih halus saat kita ajak jalan-jalan santai kayak begini. Dan responnya waktu kita pengen kick down mobil ini itu juga lebih cepat. Jadi ini kita di mode comfort ya, yang biasa aja. Jadi kalau misalnya gue kick down, nah itu lebih cepat daripada yang sebelumnya. Itu bagus, improvement yang bagus. Terus pedal gasnya juga enak ya, responsif, dan kita bisa ubah karakter respon gasnya dari mode berkendara. Dia ada 4 kalau nggak salah, Eco, Comfort, Sport, sama Individual. Dia bisa ngatur karakter mesin sama respon pedal gas. Cuma ada yang menjurus nggak enak di Mercedes-Benz yang baru ini, C200 baru ini adalah feeling dari pedal remnya. Dia tuh pedal remnya Senin Kamis, jadi diinjeknya hari Senin, berhentinya hari Kamis. Kita injek kayak 2 atau 4 cm injekan pertama, mobil ini nggak ada respon apa-apa. Tapi begitu kita injek lebih dalam, ngeremnya kayak kepakeman gitu. Jadi bayangin, kita nginjek rem, itu mobil kayak gak ngerem, ngeremnya terlalu pakem gitu. Ini pedal remnya agak kurang enak buat sebuah level Mercedes-Benz. Gua harap ini bisa diimprove di generasi berikutnya. Berikutnya, kita mau bahas soal pemilihan suspensi dan ban. Dan ini bikin gua agak sedikit bingung dan bertanya-tanya. Karena sebenarnya mobil ini memiliki bantingan suspensi yang relatif empuk, bahkan lembut dan halus. Itu suspensinya. Tapi untuk C200 ini, Mercedes-Benz masangin ban RFT, Run Flat Tire. Buat yang belum tahu, ban Run Flat Tire adalah ban yang kalau misalnya bannya meletus, dia masih bisa jalan, tapi kecepatan dan jarak tempuhnya itu terbatas. Tapi biasanya ban RFT itu punya kompon atau karakter ban yang keras. Nah, jadi dikawinin antara suspensi yang lembut sama ban RFT ini, entah kenapa di C-Class ini bantingannya itu karakternya nggak ketemu. Jadi kita udah enak ngerasain suspensi empuk, malah diketemuin sama ban yang keras. Padahal di beberapa mobil lain ada mobil yang pakai ban RFT tapi suspensinya bisa lebih lembut dan refine. Di mobil ini karakter bantingannya nggak begitu ketemu. Mungkin kalau gue akan mengganti ban RFT-nya dengan ban biasa. Mungkin ya oke lah, jadi nggak bisa dipakai jalan dalam keadaan darurat, tapi paling nggak bantingannya lebih empuk buat kondisi sehari-hari dan lebih lebih cocok gitu sama karakter sebuah Mercedes-Benz yang identik dengan kenyamanan dan keeleganan seperti itu. Berikutnya kita bahas setirnya. Si C200 ini dia punya setir yang terlihat mahal, terasa mahal ketika dipegang. Dan biarpun ini bukan top trim, ini cuma varian Avantgarde, bukan AMG line, desainnya tuh bagus dan bikin betah buat dilihat atau bahkan mau difoto sekalian di-upload ke sosmed, enak gitu, puas. Tapi begitu kita nyetir, ini kerasa kalau emang mobil dengan karakter electronic power steering ya, feelingnya nggak kerasa, terus feedbacknya malah menjurus nggak ada. Bahkan setir ini bisa bikin kita kayak disconnect sama permukaan jalan. Kita nggak bisa ngerasain kontur jalannya kayak gimana. Bahkan kalau di tol, coba deh kalian di tol yang atau jalan yang mungkin agak keriting, kalian lepas setir sebentar aja, setirnya tuh benar-benar lurus doang gitu. Nggak ada kayak sedikit kanan kiri buat nunjukin permukaan jalannya kayak gimana. Itu nggak ada. Ya setir Mercedes-Benz memang begitu. Tapi ya kalau bisa dikasih feel sama feedback sedikit aja, mungkin akan sedikit lebih komunikatif. Tapi ya udah setirnya begini. Kalau jadi supir di mobil ini juga enak ya, karena setirnya dia bisa naik turun dan maju mundur. Terus pengaturan joknya lengkap. Cuma sayang banget. Pertama, oke lah, dia pengaturan joknya lengkap, bisa naik turun, maju mundur, debat tegak dan segala macamnya. Cuma kenapa
tombol buat ngatur joknya itu berubah jadi tombol seperti ini gitu. Soalnya tombol itu benar-benar nggak intuitif. Feedbacknya tuh cuma kayak oke, kita tekan ini joknya maju, atau kita tekan ini joknya mundur. Tapi kenapa switchnya nggak pakai yang biasa aja sih? Kenapa nggak yang gerak? Kenapa harus pakai nol kayak gini? Ini malah nggak enak sebenarnya dan nggak intuitif. Gua harap ini balik ke yang lama aja, nggak usah ada kayak gini. Terus andai bahan kulitnya bisa lebih halus dan busanya bisa lebih empuk, mungkin akan lebih enak terutama buat perjalanan jauh. Berikutnya, dia pakai sistem MBUX dan gue tidak meragukan kemampuan engineer kayak software Mercedes-Benz dalam mendesain sistem ini. Dia bagus, dia juga responnya cepat, desainnya bagus. Tapi kenapa kontrol-kontrol kayak misalnya AC sama buat ganti-ganti frekuensi radio kayak skip track, previous track gitu-gitu, kenapa malah ditanam ke touchscreen juga? Sebenarnya gue nggak suka kayak gini. Gue sukanya itu di tombol-tombol aja. Gue kasih contoh. Khasnya Mercedes-Benz adalah kalau misalnya kita pencet sirkulasi udaranya kayak setengah jam kemudian dia tiba-tiba ngebuka lagi. Kita pencet lagi, ngebuka lagi. Pencet lagi, ngebuka lagi. Dan itu akan lebih mudah kalau misalnya buat mencetnya itu pakai tombol. Ini pakai touchscreen. Jadi harus ngelihat dan bener-bener distracting. Biarpun cuma kayak 2, 3 atau 5 detik ya sayang aja gitu. Terus buat kayak ganti-ganti frekuensi radio tadi oke, disetir ada, tapi kalau misalnya penumpang pengen ngeliat ini tuh ya agak susah aja gitu, nggak kelihatan gitu. Ini harus nyentuh layarnya. Bahkan buat AC aja harus begini. Dan AC adalah sesuatu yang mungkin akan kita sering atur-atur gitu. Sayang AC yang harusnya dibuat tombol biasa malah dibikin jadi di layar kayak begini. Paling nggak display AC selalu tampil di bagian bawah layar. Jadi baik di menu apapun, di layar bagian manapun, misal di Android Auto atau Apple CarPlay, bagian AC itu selalu kelihatan. Gua tetap mendingan tombol biasa, tapi kalau misalnya sistem kayak gini, ya oke lah, masih bisa lah. Tapi tetap mendingan tombol. Memang sebagai supir, kita dikasih beberapa tombol disetir buat macam-macam fungsi. Yang sebelah kiri buat audio, yang sebelah kanan buat cruise control, terus kayak sistem di cluster instrumen ini, dan lain-lain. Tapi gue pengen fokus di sebelah kiri, kenapa? Karena dia ada beberapa yang masih bisa dipencet ke tombol biasa. Syukur, puji Tuhan. Tapi untuk volumenya, ternyata kalau ditekan dia malah mute sama unmute. Jadi matiin suara atau nyalain suaranya. Tapi kalau pengen geser-geser kayak kecilin suaranya atau gedein suaranya, ternyata harus di slide. Dan ini kadang agak merepotkan karena kadang kita pengen slide cuma sedikit, nambah volumenya tuh kegedean gitu. Kadang pengen cuma dikit, malah nggak nambah sama sekali. Ya, tombol biasa sebenarnya lebih bagus sih. Kenapa semua pada pakai touch begini ya? Sama di belakang sayang banget gak ada port charger. Jadi penumpang belakang kalau mau ngecas gadgetnya atau tablet atau apalah, itu nggak bisa, harus minta tolong sama yang di depan. Kenapa? Padahal kayak gitu harusnya udah standar buat mobil modern ya. Tapi kalau urusan desain interior, Mercedes-Benz baru tuh paling top lah di antara Big 3 atau Big 4 ya kalau VW dihitung Jerman. Jadi contohnya, gue seneng sama layar di tengah ini bener-bener kelihatan menarik. Bahkan saat mobilnya diem pun ini bisa menjadi daya tarik. Dan gue suka sama motif di dashboardnya. Oke lah, meskipun nggak semewah kayak trim kayu, trim aluminium, atau mungkin piano black. Tapi ini adalah alternatif yang menarik. Kenapa? Karena kalau disentuh, dia tuh nggak fingerprint magnet. Jadi lebih minim effort buat berusaha membuat interior ini bersih. Ini bagus. Sama gue juga suka interior lighting atau ambient lighting dari Mercedes. Udah pilihan warnanya banyak, desainnya bagus, penempatannya bagus. Jadi kalau terutama nyetir malam ya, temaramnya tuh bener-bener kerasa kayak bukan mobil dari tahun 2022, kayak mobil dari tahun 2030 atau setelahnya. Itu bagus. Nah, sekarang kita cobain si Mercedes-Benz C200 ini di tol. Dan hal pertama yang pengen gue bahas adalah enaknya punya gearbox otomatis dengan rasio yang banyak. Contohnya mobil ini dia punya 9 gigi kan ya. Nah, di kecepatan tol kayak begini atau kecepatan tinggi, dia bisa milih rasio yang lebih tinggi biar RPM-nya tuh rendah banget. Jadi kita sekarang di kecepatan 90 km per jam dan RPM cuma sekitar 1300 aja. Enak banget, halus banget. Dan mesin ini memang lebih halus daripada generasi sebelumnya. Tapi sistem EQ Boost tadi kan gue bilang dia ngebantu banget di kecepatan terendah. Jadi waktu kita kick down, tarikannya lebih berasa, lebih mantap. Tapi di kecepatan tinggi kayak begini, dia nggak begitu ngebantu. Jadi misalnya ya sekarang nih, gue di kecepatan 80 dan gue kick down sekarang.
lag. Nah, jadi emang sistem EQ Boost-nya nggak begitu ngebantu di kecepatan tinggi. Kalau mau lebih responsif dikit ya bisa masukin mode sport. Tapi ya intinya itu tadi, EQ Boost lebih berfaedah di kecepatan rendah daripada di kecepatan tinggi. Nah, terus kalau di tol gini, kekedapannya gimana? Ya suara-suara dari kolong kayak misalnya suara ban atau suara angin itu minim banget. Masih masuk dalam standar sebuah Mercedes-Benz C-Class. Terus untuk kestabilan mungkin nggak perlu ditanya lagi ya. Mobil ini gue pakai di kecepatan tinggi, dia masih stabil dan mobilnya terasa nempel banget ke aspal, nggak kerasa ngelayang. Itu bagus. Nah, tapi ada satu hal yang gue sayangkan adalah mobil ini tidak memiliki sistem active safety yang paling lengkap, bahkan dibandingkan mobil yang bukan mobil premium sekalipun. Contoh, gue kemarin bawa sebuah sedan Jepang dan sebuah crossover Korea Selatan, dan mereka berdua spek fitur active safety-nya itu bisa lebih lengkap daripada mobil ini. Mobil ini dia tidak punya adaptive cruise control, dia tidak punya lane keep assist, lane departure alert, terus lane following assist kayak gitu-gitu nggak ada. Tapi oke, dia punya blind spot monitoring, dia punya forward collision warning, dan dia juga punya RCTA, rear cross traffic alert. Cuma ya agak sayang aja, kita udah hidup di mana sebuah mobil Asia itu speknya bisa lebih tinggi daripada sebuah mobil Eropa, sebuah sedan Jerman terutama. Ya mungkin buat facelift berikutnya atau generasi berikutnya bisa ditambahin biar kerasa lebih komplit dan nggak kerasa jomplang aja, terutama sama mobil yang bukan mobil mewah. Oke, jadi kesimpulannya adalah, kalian tahu nggak pepatah, penampilan emang bukan yang utama, tapi penampilan adalah yang pertama. Ingin meninggalkan kesan terbaik, dan itulah yang diambil Mercedes saat mendesain W206 ini. Jelas tampilannya anggun dan elegan seperti kakak-kakaknya, dan ini Mercedes-Benz C-Class jadi lebih elegan dan cantik. Dalamnya juga sama cantiknya, monitor gede, ambient light bagus, desain dashboard juga bagus. Tapi untuk nyetirnya ya mungkin bisa diimprove dengan ban yang lebih empuk, feeling pedal rem yang lebih enak, dan tambah lagi teknologi active safety biar bener-bener kerasa kayak mobil premium Jerman sesungguhnya. Udah gitu tambahin charger di belakang, terus kontrol AC belakang, dan lain-lain biar mobil ini lebih paripurna. Oke semuanya, itu aja dari kita. Thank you banget udah nonton. Jangan lupa jempolnya, komentar, dan subscribe. Dadah!